Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana adik-adik? Masih semangat mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan secara online? Tetap semangat pastinya. Tentu sebagai anggota Pramuka sejati, dalam keadaan apapun pastilah harus tetap berjiwa besar. Seperti pada saat ini, kita harus saling menguatkan satu sama lain untuk menghadapi masa pandemi yang belum juga usai. Perkenalkan, nama kakak Kak Ida Rusiana, atau panggil saja Kak Ida. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah Kak Ida menyampaikan materi tentang tata krama. Apakah tata krama itu? Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Tata krama atau adab sopan santun atau etika telah menjadi bagian dari hidup. Contohnya pada waktu adik-adik masih kanak-kanak, orang tua kalian sudah melatih menerima pemberian orang lain dan mengucapkan terima kasih. Selain itu, orang tua kalian melatih cara makan, minum, berpakaian, menyapa, dan hormat kepada orang tua. Lama-kelamaan perilaku kalian menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dari kebiasaan yang dilahirkan antar hubungan manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah adab sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata, tata, dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Dan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adab sopan santun ataupun kebiasaan sopan santun. Untuk selanjutnya, macam-macam tata krama. Macam-macam tata krama terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, tata krama pergaulan berkomunikasi. Yang kedua, tata krama berkenalan. Yang ketiga, tata krama bertemu atau bertamu. Yang keempat, tata krama berbicara. Dan yang kelima adalah tata krama berpenampilan. Untuk lebih jelasnya, kakak akan jelaskan satu persatu. Pertama, tata krama pergaulan berkomunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. A. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. B. Setiap orang mempunyai perbedaan. Sekalipun orang tersebut terlahir kembar, pasti akan mempunyai perbedaan. Jadi, terimalah sifat tertentu teman yang mungkin akan terasa sedikit aneh. C. Kenal dahulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal makin tak sayang. Oleh karena itu, kalian perlu membuka diri agar semakin dikenal. D. Cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi, serta mudahkanlah untuk melakukan pengorbanan. Yang kedua, tata krama berkenalan atau tata krama untuk saling mengenal. Berkenalan dengan kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, dan saling berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan.
Yang ketiga, tata krama bertemu atau bertamu. Ketika bertamu, hendaklah berjanji atau membuat janji terlebih dahulu. Dan usahakan datang tepat waktu. Selain itu, hendaklah tidak datang pada waktu yang kurang tepat atau pada waktu istirahat. Yang keempat, tata krama berbicara. Tata krama dalam berbicara meliputi A. Peliharalah lidah, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. B. Ketika berbicara, jangan memotong pembicaraan orang lain. C. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan guru, gunakanlah kata-kata yang formal atau menggunakan kata-kata yang sopan. Kelima, tata krama berpenampilan. Tata krama dalam berpenampilan meliputi A. Cara menggunakan pakaian atau berpakaian. B. Cara berjalan bersama. C. Tata cara makan. Dan yang terakhir, D. Tata cara menggunakan fasilitas umum atau sekolah. Untuk lebih jelasnya, akan kakak jelaskan persatu. A. Cara menggunakan pakaian atau berpakaian. 1. Kalau memakai seragam sekolah harus dimasukkan memakai dasi dan ikat pinggang sekolah. Memakai seragam berwarna putih abu-abu atau seragam berwarna coklat atau pramuka yang telah dipasangi papan nama dan badge sekolah. Khusus untuk siswa perempuan, tidak diperbolehkan memakai rok di bawah pinggang dan terlalu ketat. Khusus untuk siswa laki-laki, tidak diperbolehkan menggunakan celana pensil. Yang kedua, kalau sedang berolahraga, pakailah seragam olahraga. Yang ketiga, memakai pakaian harus sesuai situasi dan tempat. Yang keempat, tidak memakai perhiasan yang berlebihan atau mencolok. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, rambut harus dipotong rapi. Untuk siswa laki-laki dicukur bros dan untuk perempuan memakai jilbab dengan rapi atau yang mempunyai rambut terurai panjang, sebaiknya diikat dengan rapi. B. Cara berjalan bersama. Yang pertama, posisi pria harus melindungi wanita. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan, maka posisi pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Yang ketiga, kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita ada di tengah. C. Tata cara makan. Yang pertama, berdoalah sebelum makan. Yang kedua, makanlah dengan tanpa bersuara. Yang ketiga, jika batuk pada waktu makan, maka tutuplah mulut dengan tangan. D. Tata cara menggunakan fasilitas umum atau sekolah. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Yang ketiga, tidak mencoret-coret kursi, meja, maupun dinding kelas. Yang keempat, taman di sekitar sekolah harus dijaga keasliannya. Dan yang kelima, jangan lupa menyiram air secukupnya pada kloset setelah menggunakannya agar terjaga kebersihannya. Selain macam-macam tata cara di atas, kalian juga hendaknya mengetahui tata krama menghubungi guru
guru melalui telepon atau pesan singkat atau WhatsApp. Tata krama atau etika menghubungi guru menggunakan telepon antara lain: yang pertama, perhatikan waktu. Perhatikan kapan kalian menelpon, misalnya tidak pada waktu istirahat. Yang kedua, penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak disingkat. Yang ketiga, memperkenalkan diri. Perkenalkan diri kalian dengan menyebutkan nama dan kelas. Yang keempat, ucapkan salam. Seperti Assalamualaikum, selamat pagi, ataupun selamat siang. Yang kelima, gunakan kata permohonan. Misalnya, mohon maaf, atau mohon bimbingan Bapak atau Ibu. Yang keenam, to the point. Tuliskan keperluan kalian dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketujuh, tidak memakai kata ganti, seperti kamu atau Anda. Yang kedelapan, berperilakulah baik atau tidak memaksa. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih. Demikian materi mengenai tata krama yang telah kakak sampaikan. Tidak hanya untuk dimengerti saja, akan tetapi kakak harap setelah mengetahui mengenai materi tata krama ini, dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.